Apakah kamu merasa lelah karena selalu hadir untuk semua orang, tapi merasa tidak pernah benar-benar dihargai? Mungkin saatnya kamu berhenti menjadi orang yang selalu tersedia dan mulai menjadi pribadi yang berharga. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana membangun nilai diri, menjaga batas yang sehat, dan merawat energi hidupmu, agar tidak terkuras oleh ekspektasi sosial. Kamu akan diajak untuk merenung, memilih kehadiran yang penuh makna, dan berhenti mengejar validasi dari luar. Karena keberhargaan bukan diukur dari seberapa sering kamu ada, tapi dari apa yang kamu bawa saat kamu hadir. Mulailah mencintai dirimu sendiri dan jadikan kehadiranmu sebagai berkah, bukan kewajiban. Tonton sampai akhir dan temukan kekuatan dalam keheningan, kedalaman, dan keputusan untuk jadilah berharga, bukan selalu tersedia. Pertama, ketersediaan bukan tolok ukur nilai. Dalam masyarakat yang terus bergerak cepat, kita diajarkan bahwa semakin kita bisa hadir, semakin kita dianggap baik. Kita menjawab pesan dengan cepat, menyanggupi setiap permintaan, dan bahkan merasa bersalah ketika harus berkata tidak. Tapi, apakah itu benar-benar membuat kita lebih berharga? Faktanya, sesuatu yang terlalu mudah didapat seringkali dianggap biasa saja. Bukan karena nilainya rendah, tetapi karena manusia punya kecenderungan meremehkan apa yang selalu tersedia. Sama seperti udara yang tak terlihat, kita hanya sadar betapa pentingnya ketika ia hilang. Kita perlu menyadari bahwa keberhargaan bukan datang dari seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada orang lain, tapi dari bagaimana kita menjaga energi, batas, dan martabat diri. Kedua, harga diri tidak bisa dinegosiasi. Ada perbedaan besar antara kebaikan hati dan pengorbanan yang tidak sehat. Kadang kita berpikir, semakin kita mengorbankan diri, semakin kita disayang, diterima, bahkan dicintai. Tapi kenyataannya, ketika kita selalu ada tanpa batas, orang akan mulai menganggap kehadiran kita sebagai sesuatu yang otomatis, tidak dihargai, bahkan dilupakan. Harga dirimu tidak untuk ditawar hanya demi validasi dari orang lain. Kamu tidak perlu hadir setiap saat agar dianggap peduli. Kehadiranmu yang jarang tapi tulus lebih bernilai daripada keberadaan yang terus-menerus namun kosong. Ketiga, menjaga energi adalah tanda cinta diri. Saat kamu memilih untuk tidak selalu hadir, bukan berarti kamu egois. Itu artinya, kamu mencintai dirimu sendiri. Energi kita terbatas. Dan jika kita terus memberikannya tanpa mengisi ulang, lama-kelamaan kita akan kehabisan bahan bakar. Kita mulai merasa lelah, tersinggung, sensitif, dan bahkan kehilangan arah. Menjaga jarak, memilih momen, dan meluangkan waktu untuk diri sendiri, bukan kelemahan. Itu kekuatan. Itu bentuk perawatan jiwa yang akan membuatmu semakin berharga, bukan hanya di mata orang lain, tapi juga di mata dirimu sendiri. Keempat, orang bijak hadir saat diperlukan, bukan saat diminta. Perhatikan orang-orang yang paling kamu kagumi, guru spiritual, tokoh sukses, atau pribadi bijaksana di sekitarmu. Mereka tidak selalu tersedia, tapi ketika mereka hadir, kehadiran mereka membawa perubahan. Kalimat mereka menggugah, energi mereka menenangkan. Kenapa? Karena mereka tidak hadir karena kewajiban, tapi karena kesadaran. Kehadiran yang penuh makna jauh lebih kuat daripada kehadiran yang hanya sekadar ada. Jadilah seperti rembulan yang muncul di malam gelap. Jarang muncul, tapi selalu dinantikan. Bukan seperti sinyal Wi-Fi yang semua orang anggap biasa karena selalu menyala. Kelima, mengatakan tidak bukanlah dosa. Salah satu langkah awal menjadi pribadi yang berharga adalah berani berkata tidak. Sulit memang, apalagi jika kamu terbiasa menjadi si penolong. Tapi mengatakan tidak bukan berarti kamu jahat.
Itu berarti kamu tahu batasmu. Kamu memilih untuk tidak mengorbankan energi, waktu, atau nilai hidupmu hanya untuk menyenangkan semua orang. Kamu bukan supermarket 24 jam yang siap sedia kapanpun dibutuhkan. Kamu adalah karya seni yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sabar, menghargai, dan benar-benar peduli. Keenam, fokus membangun nilai diri. Kalau kamu tidak ingin jadi terlalu tersedia, maka kamu harus punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberadaan. Nilai. Bangun dirimu, asah kemampuanmu, isi pikiranmu, rawat emosimu, sambungkan jiwamu dengan kesadaran yang lebih tinggi. Karena ketika kamu sibuk menumbuhkan nilai, kamu tidak akan punya waktu untuk terus-menerus membuktikan dirimu. Nilai membuat orang mencari kehadiranmu, bukan sebaliknya. Nilai membuat dayamu terasa penuh makna. Nilai membuat keberadaanmu dicari, bukan karena kamu selalu ada, tapi karena kamu penting. Ketujuh, kehadiranmu adalah energi, bukan jadwal. Bayangkan dirimu sebagai frekuensi, bukan jadwal kerja. Kehadiranmu memancar, kata-katamu membawa resonansi, sikapmu meninggalkan jejak di hati orang lain. Maka jangan sia-siakan energi itu dengan muncul di setiap situasi tanpa arah. Belajarlah memilih, hadir di tempat yang membutuhkan kehadiranmu, bukan di tempat yang hanya menghabiskanmu. Sama seperti sinar matahari yang tidak muncul 24 jam sehari, namun tetap memberi kehidupan. Begitulah seharusnya kehadiranmu. Cukup, kuat, dan berarti. Kedelapan, kamu bukan pelayan dunia. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi solusi bagi semua orang. Kamu bukan tombol bantuan instan yang bisa ditekan kapan saja. Kamu adalah jiwa yang unik, yang punya misi, perjalanan, dan waktu untuk berkembang. Kalau kamu terus-menerus hadir demi mengisi kekosongan orang lain, kapan kamu punya ruang untuk mengisi jiwamu sendiri? Berhenti merasa bersalah karena tidak membalas pesan dengan cepat. Berhenti merasa bersalah karena memilih diam. Itu bukan dosa. Itu adalah proses menemukan kekuatan di dalam dirimu. Kesembilan, yang berkualitas tidak butuh bukti terlalu sering. Bayangkan dua barang. Yang satu murah, selalu ada, mudah didapat. Yang satu langka, berkualitas tinggi, dan butuh waktu untuk mencarinya. Yang mana yang lebih dihargai? Tentu, pilihan yang kedua. Begitu juga dengan manusia. Kamu tidak harus sering muncul agar dianggap penting. Kualitas hadir bukan dari kuantitas, tapi dari kesan yang kamu tinggalkan. Bangun kehadiranmu dengan kedalaman, bukan karena kamu ada setiap waktu, tapi karena saat kamu hadir, orang merasa tersentuh. Kesepuluh, menjadi berharga membutuhkan keberanian. Tidak mudah menjadi berharga di dunia yang menghargai kecepatan, respons cepat, dan keterjangkauan. Dunia akan mendorongmu untuk terus online, terus ada, terus merespons. Tapi kamu harus berani berdiri dan berkata, aku bukan produk. Aku adalah pribadi yang punya batas, misi, dan energi yang perlu dijaga. Kamu akan dikira dingin, egois, atau tidak peduli. Tapi saat kamu tetap menjaga nilai itu dengan tulus, lambat laun, orang akan mengerti. Dan yang tetap tinggal dalam hidupmu adalah mereka yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Kesebelas, biarkan keheningan menjadi cermin nilaimu. Kadang, saat kita tidak selalu hadir, kita takut dilupakan. Tapi justru dari keheningan, orang bisa merasakan seberapa berarti kamu. Seperti gema yang muncul setelah suara hilang. Atau seperti aroma yang tertinggal setelah seseorang pergi. Begitulah kehadiran yang berharga. Tidak harus sering, tapi cukup kuat untuk terus dikenang.
Ke-12, latih diri untuk memilih, bukan menyenangkan. Mulai sekarang, latih dirimu untuk memilih, bukan menyenangkan semua orang. Tanya dirimu sebelum mengatakan, ya. Apakah ini sesuai dengan nilai hidupku? Apakah ini merawat energiku? Atau justru menguras? Apakah aku berkata, ya karena takut ditolak? Atau karena memang tulus ingin? Menjadi berharga bukan tentang bagaimana kamu membuat semua orang bahagia, tapi tentang bagaimana kamu membangun batas, memelihara dirimu, dan hadir saat kamu benar-benar bisa memberi cahaya. Ke-13, diam bisa menjadi pesan paling kuat. Ketika kamu berhenti hadir tanpa alasan yang jelas, orang mulai bertanya. Ketika kamu tidak langsung membalas, mereka mulai menyadari bahwa kamu juga punya kehidupan sendiri. Dan ketika kamu memilih hadir hanya saat penting, kehadiranmu menjadi simbol kekuatan. Diam bukan pasif. Diam bisa jadi sinyal bahwa kamu bukan mainan, bahwa kamu bukan sekadar pengisi kekosongan, tapi kamu adalah seseorang yang layak dihargai. Ke-14, akhirnya, semua kembali pada diri sendiri. Jadilah berharga. Tidak berarti kamu harus menjadi sombong atau eksklusif, tapi kamu belajar untuk hadir dengan kesadaran. Kamu belajar untuk menjaga dirimu. Kamu belajar untuk mencintai dirimu lebih dulu, sebelum memberi kepada dunia. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar mencintaimu tidak membutuhkan kamu selalu tersedia. Mereka hanya butuh tahu bahwa ketika kamu hadir sepenuhnya. Dan itu lebih dari cukup. Emas tidak harus berteriak untuk terlihat berharga. Ia tenang, ia kuat, dan ia tetap bernilai meski tersembunyi. Begitu juga kamu. Jadilah seperti emas, berharga, bukan yang selalu tersedia,